Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irda Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di SMP Negeri 274 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi dan didampingi hari ini dengan rekan sejawat saya, Ibu Laras Rasmita. Assalamualaikum, Miss Laras. Waalaikumsalam, Bu Irda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Irda? Alhamdulillah baik juga. Oke, Miss Laras, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana sebelum nanti Miss Laras melakukan observasi di kelas pembelajaran, saya akan melakukan supervisi dan didahului dulu dengan percakapan pra-observasi. Seperti itu ya Miss Laras ya, bisa dipahami ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang berlangsung di kelas nanti oleh Miss Laras. Nah, tujuan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal Miss Laras sehingga bisa memprepare lebih baik dan lebih percaya diri agar pembelajaran nanti ke anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Begitu ya Miss Laras ya? Baik Bu Irda, silakan. Ini pertanyaan pertama nih ya Miss Laras ya. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Miss Laras lakukan pada saat kegiatan pembelajaran nanti? Ya, saya berencana memasukkan 2 tujuan pembelajaran ya Bu Irda. Yang pertama itu mengetahui fungsi klasifikasi makhluk hidup, juga menggunakan kunci dikotom untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi 2 tujuan itu akan direalisasikan nantinya saat proses pembelajaran. Oh, seperti itu. Jadi tujuannya mengklasifikasikan makhluk hidup menggunakan juga kunci dikotom ya, atau kunci determinasi. Ya. Baik. Selanjutnya Miss Laras, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Miss Laras capai pada proses pembelajaran nanti? Ya, untuk area pengembangan itu ada dari segi pengetahuan, juga dari segi keterampilan, di mana pengetahuan itu merujuk pada capaian tujuan pembelajaran tentunya ya Bu Irda. Bagaimana anak-anak nantinya akan mengetahui fungsi klasifikasi, juga menggunakan kunci dikotom atau determinasi untuk mengklasifikasi makhluk hidup. Selain itu dari segi keterampilan juga nih Bu Irda, mereka nantinya akan presentasi seperti itu kan untuk keterampilan mereka berbicara di depan teman-teman gitu ya, melatih kepercayaan diri seperti itu. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Miss Laras itu ada 2 aspek ya. Iya, benar. Ada pengetahuan pedagogiknya gitu ya, dan keterampilan yaitu dengan nanti melakukan presentasi. Iya, betul ya. Baik. Nah, saya juga ingin mengetahui nih rancangan pembelajaran Miss Laras yang nanti akan diterapkan di kelas nanti, seperti strategi pembelajarannya, model pembelajarannya maupun dengan metode pembelajarannya. Seperti apa, Miss? Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Irda. Kemudian pembelajarannya itu diintegrasikan dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Lalu untuk metodenya, metode diskusi dan presentasi gitu. Oh, metodenya diskusi dan presentasi Iya, ya? diskusi tanya jawab. Tanya jawab gitu. Model pembelajarannya berarti discovery. Iya, discovery betul. learning. Sedangkan strategi pembelajarannya berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial pembelajaran sosial Iya, emosional. Aduh, oke, bagus sekali itu sepertinya. Nah, selanjutnya Miss Laras, kira-kira kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, kelas berapa, jam pelajaran berapa gitu Miss Laras? Rencananya akan dilaksanakan di hari Kamis ya Bu Kamis Irda, ya. hari Kamis itu di kelas 7E. Nah kebetulan ada di jam pertama dan jam kedua, jadi 2 JP nih Bu Irda. Oh, 2 JP ya. Berarti hari Kamis besok ya? Iya, benar. Hari Kamis besok jam pelajaran 1-2, kelasnya 7E ya? Iya benar. Oke, baik. Nah, insya Allah nanti saya akan
ke kelas Miss Laras ya untuk melakukan supervisi. Setelah saya lihat tadi media, metode, strategi pembelajarannya sudah disampaikan oleh Miss Laras. Kira-kira sebelum kita akhiri percakapan praobservasi ini, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang bisa diambil kesimpulan dari percakapan kita ini buat Miss Laras? Iya, setelah tadi Bu Wirda kan tanya tuh strategi, model, ya kan, metode. Mungkin saya kepikiran untuk menggunakan media apa ya dalam proses pembelajaran nantinya di hari Kamis. Berarti medianya yang pasti yang interaktif ya, Iya, betul. yang anak-anak juga suka sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai ya, lebih mudah dicapai. Baik, terima kasih Miss Laras atas waktu dan kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan saya. Insya Allah besok hari Kamis ya, Iya, betul. di kelas 7E jam pelajaran ke-1 dan 2 saya akan melakukan observasi atau supervisi di kelas Miss Laras. Silakan, See you Wirda. later. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Miss Laras. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam izin.
Ribuan itu agar kita mudah mempelajarinya, maka dikelompokkan. Gimana cara mengelompokkannya? Itu akan dijawab saat kalian berdiskusi nantinya ya. Nah, kalian sudah mengidentifikasi masalah tadi. Kenapa sih harus dikelompokkan? Terus bagaimana cara mengelompokkannya? Nah, masalah yang muncul itu akan kalian jawab bersama kelompok. Kemarin bulan sudah bagi kelompok kan? Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, di sini ada kunci determinasi ya. Ibu minta kalian membuat kunci determinasi dari ada 6 gambar hewan di sini ya. Kalian tentukan dari kunci determinasi yang ibu sediakan. Untuk apa? Untuk nantinya kita kelompokkan. Kemudian setelah itu ada juga 3 pertanyaan yang kalian juga harus jawab bersama kelompok. Kalian boleh buka paket ya. Juga boleh mencari referensi dari sumber lain, yaitu dari internet diperbolehkan. Tapi perlu diingat tidak membuka yang lain yang tidak berkaitan dengan IPA. Setuju? Ibu bagikan ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Bisa? Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, Ibu minta perwakilan siapa kelompok yang akan mempresentasikan kelas 4. Kan LKPD-nya ada ini ya? Boleh. Ayo, silakan. Kelompok siapa yang mau maju ke depan atau berdiri di mejanya aja nggak apa-apa. Jangan side-side dong. Jadi ibu minta perwakilan 2 kelompok. Kelompok pertama membacakan hasil diskusi mengenai tabel kunci determinasinya. Nah, kelompok kedua membacakan atau menjawab soal yang ada 3 soal di akhir. Ayo, tolong perhatiannya, kelompoknya Afif ingin mempresentasikan dari ya tabel kunci determinasi ya. Tolong didengarkan dan diperhatikan apakah sama atau berbeda dengan jawaban kalian. Oke, bisa? Silakan Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mewakili ingin mempresentasikan hasil diskusi yang tabel tersebut. Gambar pertama ialah kami urut kunci determinasinya 1B, 3B, dan 5B. Karena kunci determinasi kami adalah 1B, ialah kami memiliki tulang belakang. 3B kami tidak memiliki sisi. 5B kami tidak memiliki bulog. Setelah kami adalah Mamalia. Gimana kelompok yang lain? Setuju? Setuju. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Jawaban yang disebutkan oleh Afif betul. Berarti yang lain juga betul ya? Lanjut. Nih, yang kedua. Gambar yang kedua ialah ayam. Urut kunci determinasi ialah 1B, 3B, dan 5A. Keterangan kunci determinasi adalah 1B ialah ayam memiliki tulang belakang. 3B adalah ayam memiliki sisi. Ayam tidak memiliki sisi. 5A ayam memiliki bulu. Kelas ayam adalah apes. Bagaimana, setuju? Setuju. Betul. Lanjutin. Gambar hewan ketiga
adalah pidot. Huruf kunci determinasi adalah 1A dan 2A. Sedangkan kunci determinasi ialah 1A, itu tidak berulang kata. 2A itu memiliki tubuh lunak dan berakar. Kelas itu adalah moluska. Betul. Lanjut. Gambar hewan keempat adalah udang. Huruf kunci determinasi udang adalah 1A dan 2B. Sedangkan kunci determinasi adalah 1A. Udang tidak memiliki tulang belakang. 2B. Udang memiliki tubuh dan kaki yang berbuat. Kelas udang adalah arthropoda. Ya, kelas itu adalah arthropoda. Lanjut. Gambar hewan kelima adalah iguana. Huruf kunci determinasi iguana adalah 1B, 3A, dan 4B. Sedangkan kunci determinasi iguana adalah 1B. Iguana memiliki tulang belakang. 3A, iguana memiliki sisi. 4B, iguana memiliki darah. Kelas iguana adalah reptil. Ya, betul. Iguana termasuk reptil ya. Beda. Iguana dan macan beda nggak? Beda. Tahu kan bedanya gimana secara morfologi itu jelas ya. Lanjut. Gambar hewan ke Gambar hewan keenam ialah yang menjahit. Kunci determinasi yang menjahit adalah 1B, 3A, dan 4A. Keterangan kunci determinasi yang menjahit adalah 1B, tidak menjahit memiliki tulang belakang. 3A, tidak menjahit memiliki sisi. 4A, tidak menjahit menjahit. Kelas yang menjahit adalah bisces. Ya, betul. Semuanya ada yang berbeda nggak jawabannya? Ya. Berarti semuanya benar. Terima kasih pokoknya Arfi, terus tangan ke bawah. Oke, lanjut. Siapa yang mau menjawab 3 pertanyaan yang bawah? Nanti mau? Tolong yang lain didengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tadi dijelaskan itu sudah betul. Nah, ibu garis bawah itu yang terakhir dibilang kunci harus dipotong atau berlawanan. Kalau kalian lihat kunci determinasi yang diberikan ini, dia selalu berlawanan karena apakah dia bertulang belakang, apakah dia tidak bertulang belakang. Jadi kuncinya itu harus berlawanan. Tepuk tangan dulu. Oke, presentasinya sudah bagus, kemudian konten atau hasil yang disajikan juga sudah betul, sudah sesuai. Ibu akan tambahkan lagi pengetahuannya agar lebih apa deh? Agar lebih maksimal. Sebelum ibu tambahin materinya, tadi udah diskusi nih. Ya udah, aduh, habis diskusi yang bisa jawaban kayaknya kok udah mulai boring nih kayaknya ya. Kita ice breaking dulu, setuju? Ice breakingnya adalah senam fokus, di mana kalian harus menyinkronkan antara otak kiri dan otak kanan kalian. Ya. Fokus semuanya kiri. Mulai bisa. Setiap gerakan dia berbeda-beda tuh. Untuk fokus, dia fokus. Tuh.
dulu kan